Halo semua, selamat datang di Nila Movie. Pada video kali ini kami akan menceritakan alur cerita series Netflix yang berjudul Gudetama and Excellent Adventure. Cerita akan dibagi menjadi dua bagian. Jadi pastikan untuk subscribe channel ini dan terus nantikan video terbaru kami. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai alur cerita filmnya. Film dimulai dengan membawa kita kepada setumpuk telur ayam yang diletakkan di dalam lemari es. Terlihat salah satu dari telur-telur tersebut bergerak dan menyenggol telur yang ada di dekatnya. Telur yang bergerak tersebut ternyata hendak menetas dan dari dalam telur tersebut keluarlah seekor anak ayam bernama Saki Pio. Saki Pio yang baru menetas tanpa sengaja terjatuh ke dasar lemari es dan bertemu dengan sebuah kuning telur. Kuning telur tersebut berasal dari telur yang dijatuhkan oleh Saki Pio dan memiliki nama Gudetama. Seperti normalnya anak ayam, Saki Pio yang baru menetas langsung mencari ibunya dan menganggap Gudetama adalah ibunya. Namun Gudetama menyangkalnya dan menunjukkan bentuk ayam betina kepada Saki Pio. Saki Pio yang melihat gambar ayam betina pun langsung memiliki semangat yang tinggi untuk menemui ibunya dan mengajak Gudetama. Saki Pio mengira bahwa dia dan Gudetama memiliki ibu yang sama karena berasal dari tumpukan telur yang sama. Namun Gudetama yang pemalas menolak ajakan Saki Pio dan memilih untuk tetap tinggal di dalam lemari es dan menunggu seseorang untuk menjadikan Gudetama sebagai hidangan. このままでいいの?いいっしょ。殻を破ろうよ。破れたし、このチキン野卵なんですけど。郎。もう。 Namun Saki Pio memaksa Gudetama untuk ikut bersama Saki Pio dan mencari ibu mereka berdua serta membuatkan Gudetama sebuah stroller dari pecahan cakang telur milik Saki Pio agar Saki Pio bisa membawa Gudetama kemanapun. Lalu ketika lemari es terbuka, Saki Pio memutuskan untuk kabur dan membawa Gudetama dengan stroller kecilnya. Saki Pio dan Gudetama melompat dari lemari es dan berhasil keluar. Namun setelah berhasil keluar, Saki Pio terkejut karena ternyata dia dan Gudetama berada di dalam sebuah restoran sushi. Saki Pio pun ketakutan dan khawatir jika mereka berdua tertangkap, maka mereka akan dijadikan sebuah hidangan. Saki Pio pun bergegas kabur dan berlari agar bisa keluar dari restoran tersebut. Namun sialnya, tanpa sengaja, Saki Pio menabrak kaki dari seorang chef di sana dan membuat Gudetama terlempar ke atas meja seorang chef yang membuat Gudetama disajikan di atas sebuah piring dan diletakkan di atas konveyor sushi. Saki Pio yang melihat Gudetama disajikan pun bergegas menyelamatkan Gudetama. Namun Saki Pio yang sedang berusaha menyelamatkan Gudetama justru tertangkap oleh seorang chef dan dibuang ke tempat sampah. Di sisi lain, Gudetama yang disajikan di atas piring justru bersantai dan mengobrol dengan menu masakan lain yang juga terbuat dari olahan telur. Diketahui setiap makanan terbuat dari olahan telur dapat berbicara dengan Gudetama dan setiap olahan telur tersebut memiliki kepribadian yang berbeda. Lalu kita kembali dibawa kepada Saki Pio yang sedang berusaha memanjat keluar dari tempat sampah.
Sakipio yang berusaha memanjat keluar dari tempat sampah harus terjatuh berkali-kali hingga tanpa dia sengaja Sakipio menemukan sebuah QR code yang menempel di pecahan cangkang telur yang sama dengan cangkang telur yang Sakipio miliki. Sakipio berpikir jika dia mampu menerjemahkan isi QR code tersebut, maka Sakipio dapat menemukan lokasi ibunya. Jadi, Sakipio memutuskan untuk menyimpan QR code tersebut dan kembali mencoba untuk memanjat keluar dari tempat sampah. Setelah berhasil keluar dari tempat sampah, Sakipio bergegas pergi ke konveyor sushi untuk menyelamatkan Gudetama. Namun saat Sakipio sampai di konveyor sushi, Sakipio melihat piring yang berisikan Gudetama telah diambil oleh seorang anak kecil dan anak tersebut menuangkan Gudetama ke dalam mangkok udonnya. Sakipio pun hanya bisa memandangi Gudetama tersaji di atas udon dan siap disantap oleh seorang anak kecil. Akan tetapi saat sang anak tersebut hendak memakan Gudetama, terlihat Gudetama menolak untuk dimakan dan terus menangkis sumpit milik sang anak hingga membuat sang anak menangis dan memberitahu kepada ibunya bahwa telur yang ada di mangkuknya menolak untuk dimakan. Yamete kudasai. Ketika sang anak kecil menangis inilah Sakipio mendapat kesempatan untuk menyelamatkan Gudetama. Sakipio pun berhasil menyelamatkan Gudetama dan mengatakan bahwa dia dan Gudetama harus bergegas kabur dari restoran tersebut. Namun Gudetama tak mendengarkan perkataan Sakipio dan malah meminum soyu yang ada di sampingnya. Kemudian setelah selesai berbicara, Sakipio langsung meletakkan Gudetama di atas strollernya dan membawa Gudetama kabur dari restoran tersebut. Lalu kita diperlihatkan kepada seorang laki-laki misterius yang memberikan kartu nama kepada anak yang menangis tadi. Diketahui pria ini merupakan seorang jurnalis televisi yang tertarik dengan apa yang anak tersebut lihat, yaitu sebuah telur yang bisa berbicara dan bergerak. Lalu kita kembali diperlihatkan kepada Sakipio dan Gudetama yang berhasil kabur dari restoran sushi. Terlihat Sakipio dan Gudetama terus berlari hingga bertemu dengan kerumunan demonstran. Diketahui para demonstran tersebut sedang mendemo seorang perdana menteri. Di tengah keramaian pendemo, Sakipio dan Gudetama bersembunyi dengan cara menyamar menjadi sebuah telur. Lalu tanpa sengaja, ada seorang demonstran yang mengambil telur yang digunakan oleh Sakipio dan Gudetama untuk bersembunyi dan melemparkannya ke arah sang perdana menteri. Namun beruntung, lemparan tersebut membuat Sakipio dan Gudetama masuk ke dalam kantung gas yang dikenakan oleh Perdana Menteri. Diceritakan sang Perdana Menteri sedang memiliki sebuah masalah. Lalu ketika Perdana Menteri tersebut berbaring karena putus asa memikirkan masalah yang ia miliki, Gudetama dan Sakipio pun menanyakan tentang masalah yang dimiliki oleh Perdana Menteri. Sang Perdana Menteri ternyata dapat mengerti perkataan Gudetama dan Sakipio dikarenakan sedang berputus asa. Sang Perdana Menteri bercerita bahwa dia memiliki masalah berupa kurangnya percaya diri ketika memimpin masyarakat. Lalu Gudetama memberi saran kepada sang Perdana Menteri dengan mengatakan, "Jadilah seperti telur, karena telur dapat menjadi apapun sesuai dengan apa yang dia mau, baik telur goreng, telur rebus, atau kue sekalipun. Selama kita memiliki mimpi dan berani melangkah, maka kita dapat menjadi apapun seperti sebuah telur." Setelah mendengarkan perkataan Gudetama, sang Perdana Menteri pun kembali menemukan semangatnya. Lalu setelah itu, sang Perdana Menteri terlihat sedang menuliskan visi misinya yang ditemani oleh Sakipio dan Gudetama, sembari bercerita santai dan berbaring di lantai. Sang Perdana Menteri memberi pesan kepada Gudetama bahwa dia harus cepat mencapai tujuannya sebelum membusuk.
karena semua telur memiliki tanggal kadaluarsa. Kemudian tak lama datanglah sekretaris Perdana Menteri yang masuk ke dalam ruangan Perdana Menteri dan kaget karena melihat sang Perdana Menteri terbaring di lantai. Sang sekretaris mengira telah terjadi sesuatu kepada Perdana Menteri yang akhirnya sang sekretaris memanggil semua pengawal pribadi Perdana Menteri untuk menangkap Sakipio dan Gudetama. Sorry. Sorry ga. Karena ketakutan, Sakipio dan Gudetama mencoba kabur. Namun sialnya, Sakipio tanpa sengaja menabrak sesuatu di atas meja yang membuat Gudetama terlempar keluar dari jendela dan terjun bebas dari lantai 50. 逮捕なんてされたらママに会えなくなっちゃう。ダメー。Gudetama. Sakipio yang panik segera turun dari lantai 50 menggunakan anak tangga. Namun perjalanan Sakipio menuruni tangga selalu terhambat hingga Sakipio berhasil menemukan sebuah lift yang bisa ia gunakan untuk turun dari lantai 50. Berbeda dengan Sakipio yang panik, Gudetama yang terjun bebas dari lantai 50 justru bersantai di udara sambil memandangi langit. Lalu ketika Sakipio telah sampai di bawah dan bersiap menangkap Gudetama yang terjatuh dari lantai 50, Gudetama justru terbang ke lantai 50 dan berhasil kembali ke dalam ruangan Perdana Menteri berkat kalaza yang terdapat pada putih telurnya menempel di jendela ruangan Perdana Menteri. Kalaza sendiri merupakan bagian dari putih telur yang berfungsi untuk menjaga kuning telur tetap berada di tempatnya. Kemudian setelah itu perjalanan Gudetama dan Sakipio mencari ibu mereka berdua dilanjutkan. Mereka berdua melewati jalanan kota, melewati teriknya matahari dan juga derasnya hujan. Hingga akhirnya mereka dipertemukan oleh sebuah kuning telur lain yang sedang menyetir truk mainan dan tanpa sengaja akan menabrak Sakipio dan Gudetama. Diketahui kuning telur ini bernama Gudetama. Gudetama merupakan sebuah kuning telur yang sudah membusuk dan berbau tidak sedap. Karena dia telah membusuk, maka kepribadian Gudetama juga ikut berubah menjadi arogan. Pada awalnya, Gudetama mencoba merampok Sakipio dan menawan Gudetama dengan pasukan lalat yang ia miliki. Namun pada akhirnya, mereka bertiga justru berteman. Gudetama pun menceritakan masa lalunya dan mengapa dia bisa membusuk seperti sekarang ini. Diceritakan dahulu, Gudetama merupakan telur yang indah seperti Gudetama. Namun suatu saat ketika Gudetama dihidangkan, orang yang akan menyantap Gudetama pergi dan meninggalkan Gudetama sendirian hingga membusuk. Lalu setelah berbincang cukup lama, Sakipio dan Gudetama berpamitan dengan Gudetama dan melanjutkan perjalanan mereka berdua untuk mencari sang ibu. Namun saat akan pergi meninggalkan Gudetama, Sakipio mencium aroma busuk dari Gudetama. Sakipio pun melihat kondisi Gudetama dan menemukan bahwa tubuh Gudetama mulai membusuk dan part 1 pun selesai.